Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan menjelaskan metode Multi-Attribute Utility Theory Analysis atau MAUT. Berikut adalah tim-tim kami dan mengapa metode MAUT penting. Poin pertama, menggabungkan berbagai kriteria dalam satu fungsi utilitas yang jelas. Poin kedua, menyediakan kerangka kerja yang rasional untuk mengevaluasi alternatif secara objektif. Poin ketiga, meminimalisir bias dengan membuat proses penilaian lebih terstruktur. Poin keempat, menyederhanakan keputusan kompleks yang melibatkan banyak variabel, seperti dalam bisnis, pemerintah, atau masalah manajemen risiko. Apa gagasan pokoknya? Gagasan pokok MUT adalah menggunakan fungsi utilitas untuk menggabungkan beberapa atribut atau kriteria dalam pengambilan keputusan. Setiap alternatif dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria, dan masing-masing kriteria diberi nilai berdasarkan utilitasnya, atau seberapa bermanfaat atau pentingnya alternatif tersebut. Dengan cara ini, MAUT memberikan metode sistematis untuk mengevaluasi alternatif yang berbeda dan menghasilkan keputusan optimal yang memperhitungkan semua atribut yang relevan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari MAUT, yaitu yang pertama adalah identifikasi kriteria, yaitu menentukan atribut atau kriteria yang relevan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu menentukan alternatif. Pilihlah alternatif yang akan dibandingkan. Yang ketiga adalah tentukan fungsi utilitas. Buat fungsi untuk utilitas untuk setiap kriteria yang menunjukkan seberapa baik atau alternatif tersebut terhadap kriteria tersebut. Utilitas ini biasanya dalam skala 0 atau yang terburuk sampai skala 1, yaitu yang terbaik. Yang keempat adalah bobot kriteria. Bobot kriteria ditetapkan bobot untuk setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Total bobot biasanya sama dengan 1. Yang kelima yaitu menghitung utilitas total. Untuk setiap alternatif, hitung utilitas totalnya dengan mengalihkan utilitas dari setiap kriteria dengan bobot kriteria tersebut lalu menjumlahkannya. Yang terakhir, yang keenam, pilihlah alternatif yang terbaik. Alternatif dengan nilai utilitas total tertinggi dianggap sebagai alternatif yang terbaik. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu contoh penerapan dari metode MAUT-nya. Di sini kita punya beberapa langkah. Langkah pertama menentukan alternatif dan juga kriterianya. Di sini alternatif kita punya smartphone, kita menggunakan smartphone ya. Ada smartphone A, B, dan C. Untuk kriterianya sendiri itu mulai dari harga, ini dalam range jutaan rupiah, di mana harga di sini semakin rendah semakin baik. Kemudian yang kedua, kualitas kamera, kita menggunakan skor 1 sampai dengan 10. Untuk kualitas kamera semakin tinggi semakin baik. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitas baterai dengan mAh. Semakin tinggi kapasitas baterai semakin baik. Dan juga yang terakhir ada kriteria performa. Kita menggunakan skor dari benchmark, di mana semakin tinggi skor semakin baik. Kemudian yang kedua kita membuat tabel evaluasi dari langkah 1 yaitu menentukan alternatif dan juga kriteria kita tampilkan dalam tabel evaluasi. Seperti yang bisa kita lihat di sini kita ada beberapa kolom mulai dari alternatif yang kita pakai, kemudian juga ada kriteria mencakup harga, kamera, baterai dan juga performa. Sebagaimana contoh di sini smartphone A kami kasih harga dengan range 5 juta rupiah. Kemudian untuk skor dari kameranya sendiri 8 dari 10. Di sini baterainya 4000 mAh, untuk skor benchmarknya bagian performa yaitu 500.000.
Kita kemudian lanjut ke langkah yang ketiga, melakukan normalisasi data dari tabel evaluasi. Untuk normalisasi data sendiri itu menggunakan rumus. Di sini ada dua macam ya. Yang pertama untuk kriteria yang lebih tinggi, lebih baik. Kita menggunakan rumus nilai dikurangi nilai minimum, kemudian dibagi dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Sebagaimana contoh di sini kita ngambil smartphone A untuk bagian kamera. Di sini untuk smartphone A sendiri kita melihat di tabel evaluasi itu nilainya 8. Jadi di sini 8 dikurang 7 nilai minimum, kemudian dibagi dengan 9 nilai maksimum dikurang 7, yaitu nilai minimum, menghasilkan 0,5. Kemudian di sini untuk kriteria yang kedua, yaitu lebih rendah lebih baik. Di sini kita menggunakan harga, kita ambil contoh dari smartphone A lagi, di mana di sini nilai maksimum dikurangi nilai, kemudian dibagi nilai maksimum dikurang nilai minimum. Di sini nilai maksimum dari untuk harga itu 7 dikurangi nilai dari smartphone A yaitu 5, kemudian dibagi dengan nilai maksimum dari harga yaitu 7 dikurangi nilai minimumnya 5. Itu menghasilkan 1. Kemudian ini kita lakukan untuk semua smartphone. Di situ ada smartphone A, B, C dan juga semua kriteria. Untuk hasilnya sendiri, hasil dari tabel normalisasinya bisa kita lihat di tabel bagian bawah sini. Setelah mendapatkan hasil normalisasi data, kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat yaitu menentukan bobot kriteria. Di sini kita ada kriterianya ada 4, ada harga, kamera, baterai, dan juga performa. Untuk harga sendiri, kami menentukan bobotnya itu 30%, di mana bobot yang paling tinggi dari kriteria yang lain, karena di mana untuk harga sendiri, kebanyakan orang untuk membeli smartphone, terutama di negara seperti Indonesia ini, itu melihat dari harganya dulu. Jadi mereka menentukan pembelian smartphone mereka berdasarkan budget yang mereka punya. Kemudian yang kedua ada kriteria kamera. Kriteria kamera di sini 25%. Kriteria kamera juga cukup penting karena mengingat beberapa tahun belakangan ini penggunaan sosmed semakin marak sehingga kamera itu dibutuhkan ya untuk pengambilan foto dan juga video. Kemudian kriteria baterai di sini 20%, yaitu bobot yang paling kecil dari yang lainnya. Karena walaupun emang smartphone dengan kapasitas baterai yang lebih besar itu lebih baik, tetapi baterai di sini tidak cukup penting untuk saat ini karena rata-rata semua smartphone yang keluaran terbaru itu mendukung fast charging. Sehingga para pengguna jikalaupun HP-nya cepat kehabisan baterai bisa langsung menggunakan karena ada fitur fast charging-nya itu. Kemudian untuk kriteria terakhir yaitu performa, memiliki bobot yang sama dengan kamera 25%, karena performa dalam penggunaan smartphone itu menjadi salah satu hal yang penting dalam pembelian untuk menentukan pembelian smartphone. Setelah menentukan bobot masing-masing kriteria, kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu menghitung nilai utilitasnya. Di sini ada dua hal dasar yang kita perlukan untuk menghitung nilai utilitas. Yang pertama ada bobot kriteria yang sudah kita cari di langkah keempat. Untuk masing-masing tadi udah kita sebutkan juga, mulai dari harga 30% dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah hasil dari normalisasi data. Normalisasi data kita lihat dalam bentuk tabel. Setelah mendapat dua hal yang kita butuhkan, kemudian kita akan melakukan perhitungan. Kita langsung ambil contoh perhitungan pada smartphone A. Yang nomor 1, untuk bagian kriteria harganya di situ, kita ngambil nilai dari normalisasi data smartphone A untuk bagian kriteria harga, kita kalikan dengan bobot kriterianya. Jadi 1 dikali dengan 0,3. Hasilnya sama dengan 0,3. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua yaitu kamera. Nilai dari normalisasi kamera untuk smartphone A yaitu 0,5. Kita kalikan dengan bobot kriteria kamera yaitu 25% atau 0,25. Hasilnya sama dengan 0,125.
Lanjut ke bagian kriteria baterai. Untuk smartphone A itu normalisasi datanya yaitu 0. Kita kalikan dengan bobot kriteria dari baterai yaitu 20% atau 0,2 sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu performa, kriteria performa. Untuk nilai kriteria performa dari smartphone A sendiri 0,29. Kita kalikan dengan bobot kriteria dari performa yaitu 25% atau 0,25 sama dengan 0,0725. Setelah kita mendapatkan nilai utilitas dari masing-masing kriteria, kemudian seluruh nilai utilitas tersebut kita jumlahkan, mulai dari harga, kamera, baterai, dan juga performa. Dan di situ menghasilkan angka 0,4975. Jadi nilai utilitas dari smartphone A itu 0,4975. Hal ini kita lakukan juga pada smartphone B dan juga smartphone C. Pada smartphone B, kita mendapatkan nilai utilitas sama dengan 0,6. Dan pada smartphone C, kita mendapatkan nilai utilitas 0,35. Setelah mendapatkan nilai utilitas dari semua smartphone, mulai dari A, B, dan C, kita lanjut ke langkah yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Berdasarkan analisa MAUT, smartphone B memiliki nilai utilitas tertinggi yaitu 0,6. Dan karenanya, smartphone B menjadi pilihan terbaik berdasarkan kriteria yang telah kita tentukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.